teman-teman, sampai saat ini belum tembus juga tap layar kita 1M teman-teman. Tolong dibantu tap layarnya lah teman-teman ya. Seharusnya dengan penonton 1,3K kita sudah mendapatkan tap layar setidaknya 1M di sore hari ini teman-teman ya. Oke, Dinda Cuan dengarkan ya aturan penting dari Komal ini Babang Faruk sampaikan dalam sebuah lagu. Dengar lagunya Dinda. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Pakai otaknya, ini Komalku bukan gereja. Nah, pertanyaan Babang Faruk kali ini dalam tema ini, apakah Bible adalah firman Tuhan? Jika kau katakan Bible firman Tuhan, coba sebut satu ayat yang kau yakini merupakan firman Tuhan. Silakan. Saya apa aja nggak pernah pakai lama-lama. Di dalam Bible itu bukan semuanya firman Tuhan. Oh, tidak semuanya firman Tuhan kan? Iya, tapi ada tertulis di sana firman Tuhan. Ada sebagian ada firman Tuhan dalam Bible. Iya, ada tertulis di sana. Oke, karena si Dinda Pak Juan sudah mengakui Bible itu sepenuhnya bukan firman Tuhan, Ya, sebahagian bukanlah firman Tuhan, maka ya pendapat hasil sementara kita nyatakan Bible itu bukan kitab suci. Karena apa? Tidak pantas sebuah kitab dikatakan kitab suci jika di dalam kitab itu ada perkataan di luar dari perkataan Tuhan. Sekarang saya tanya sama Dinda Tuhan, sebahagian yang kau katakan isi Bible itu adalah firman Tuhan, bisa kau sebutkan satu ayat saja yang kau yakinkan merupakan firman Tuhan. Ayat mana Dinda? Silakan. Oke, kita cari dulu ya. Dicarinya masih bah. Iya lah, kan nggak semua, kan banyak ini, berapa buku ini? Iya, cari dulu Dinda, cari. Iya. Nanti kalau udah ketemu bangunin abangnya Dinda ya, ngantuk Dinda dari pagi sampai sore ini Dinda ya. Pagi dulu. Satu jam. Itu Jesmu. Tahu sama dia. Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 Ayat 1. Oke. Wahyu 1 nomor 1. Kita buka Dinda ya. Wahyu 1 nomor 1. Kita baca ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ini Dinda? Ya, betul. Oke, berarti ya, bolehkah kau ceritakan kepada kami Dinda, bagaimana firman itu sampai kepada Yohanes? Bagaimana ceritanya Dinda? Silakan. Kronologisnya bagaimana? Kronologisnya dia didatangi oleh Roh Allah. Oh, berarti menyampaikan firman Allah kepadanya. Oke, berarti apa yang disampaikan Yohanes ini adalah firman Tuhan yang dia dapat dari Yesus gitu. Iya, betul. Oke, sekarang saya tanya sama kamu Dinda, malaikat itu orang atau bukan? Namanya udah malaikat, kenapa orang lagi Faruk? Oh, berarti malaikat bukan orang ya? Ya bukan lah, namanya udah malaikat. Masih tetap ya, kita sama di Wahyu, kita bermain di Wahyu. Iya, Kita buka kita mainkan. Wahyu 5.
Ya, Wahyu 5. Kita buka Wahyu 5 ya Dinda. Ingat ya, kamu bilang tadi malaikat bukan orang. Ingat. Ya, oke. Kita baca Dinda. Ayat berapa baru? Wahyu 5. Kita baca dari nomor 1 biar satu perikop. Oke. Maka aku melihat tangan kanan dia yang duduk di atas tahta, sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam sebelah luarnya dan dimatrai dengan 7 matrai. Dan aku melihat seorang malaikat. Malaikat Iya. orang. Sebutan Malaikat ini tengok ini. perkataan seorang itu bukan merujuk berarti orang. Bang Juan, setidaknya jangan bilang seorang. Setidaknya bilang itu sosok malaikat. Nah, itu jelas sosok. Enggak, jangan kalau dibilang seorang jadi orang. Loh, seorang ya orang lah. Mana ini? Bang Juan, baru Iya. kalau dikatakan saya melihat ada sosok bayangan, ada sosok. Nah, itu Oh, baru nggak berarti bisa gini dikatakan orang. Ito, boleh kita panggil si Juan gini, sebabi Juan boleh. Tapi bukan sebabi Bang Paru Nggak katanya. salah. Nggak salah kan Juan? Jadi kalau katanya seekor Cara-cara orang mengartikan boleh itu pada binatang. karena kan malaikat itu juga berwujud manusia. Loh, Loh, tadi dibilang dia malaikat bukan orang. iya dia bukan manusia maksudnya. Hah? Oh, jadi kalau dibilang seorang Juan bukan manusia. Ya nama itu merujuk Jangan, kepada Sal. seorang Sal, jangan, juga. Sal. Itu seorang. Nggak boleh, Jangan, Sal. Sal. Satu, Udah dirubah. Sebabi satu, Juan Jun. jadinya, nggak seorang. Jangan kalau Begini, dibilang begini, seorang Pak Juan, langsung, Pak Juan, Pak langsung Juan. merujuk Pak kepada Juan, satu Pak orang. Juan, Ah. Pak Juan, kalau dibilang seekor berarti merujuk kepada binatang. Seorang berarti merujuk kepada orang. Nah, bedanya di Kristen, sebentar. Bedanya di Kristen, seorang anak laki-laki tiba-tiba menjadi Tuhan. Betul? Jangan dulu lari-lari satu-satu. Jadi yang mau aku sampaikan gini loh, seekor Juan yang mau saya sampaikan itu nggak pantas. Kitab Wahyu ini nggak pantas kau katakan firman Tuhan. Karena apa? Yohanes itu menyampaikannya dalam keadaan ngantuk. Masa dia menjadikan satuan malaikat itu dengan kata orang? Orang bukan malaikat, malaikat bukan orang. Karena gitu. pada saat Yohanes melihat malaikat itu dia berwujud orang, berwujud Oke, manusia. mana datanya? Mana datanya? Malaikat itu berwujud orang. Ini Mana? yang kau baca tadi. Dinda, Dan di situ aku melihat seorang Dinda, malaikat yang gagah. Dinda, di situ tidak dikatakan malaikat itu dalam rupa orang, enggak. Tapi dia Makanya saya menyebut- terangkan, tapi dia Yohanes menyebut- melihat dengar malaikat dulu. itu seperti orang. Makanya Dinda. dia mengatakan seorang. Iya, Dinda dengar dulu. Ah. Kata seorang sebelum kata malaikat, dia jadikan nama satuan. Iya betul. Kan gitu, nama satuan. Tidak serta-merta dikatakan malaikat itu orang atau malaikat jadi orang. Iya, Tapi iya. satuan dari malaikat itu disebutnya dengan satuannya orang. Sementara Jadi kalau- dari awal tadi kau sudah katakan, malaikat itu bukan orang, orang bukan malaikat. Jadi kalau ketika satuan Tuhan malaikat Wahyu itu apa? Mengatakan malaikat itu orang. Yang Enggak, jadi satuan malaikat itu apa? apa? Satuan malaikat itu seharusnya apa ditulis di situ? Ketahuku kalau malaikat, lalu aku melihat malaikat, begitu saja. Tidak ada dikatakan seorang. Ya kan Sama malaikat halnya ya. banyak. Sama halnya Dinda ya, seperti yang tertulis dalam Matius 26. Kan malaikat dari banyak nomor- Bang Paru. Dengar dulu, seperti yang tertulis dalam Matius 26 nomor 40 sampai seterusnya. Ketika datang malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Di situ tidak ada menggunakan diksi seorang malaikat, nggak ada. Iya, ini kan penglihatan Yohanes ini. Iya, cuman dalam penglihatannya Yohanes bingung. Itu Bukan orang atau bingung. malaikat? Dia melihat malaikat berwujud seperti manusia, makanya dia menyebut seorang. Ya di mana datanya? Dia Ya melihat itu malaikat aja dalam dibaca, bentuk nggak manusia. malah cari-cari data. Nggak ada kota Dan Batambahi. aku melihat seorang malaikat yang gagah. Nggak ada. Seorang.
Tidak ada di situ dikatakan di apa? Anggaplah Malaikat nggak ada. Yohanes itu melihat malaikat itu seperti Nih. orang gitu. Nggak percaya kau ya? Kita buka lagi nih. Nggak percaya kau? Nih, kita Bukan buka lagi. kita. Iya. Nih, kita baca Seorang lagi itu ya. bukan terus merujuk satu orang. Nih nomor 3 sekarang ya. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau di bumi atau ada di bawah bumi yang dapat membawa gulungan. Udah jelas? Jelas manusia ya? Iya, ya, makin kata manusia, memperjelas bahwa di sana Dengar Yohanes dulu lagi, menganggap Juan. malaikat itu adalah berwujud Dengar orang. dulu, nggak ada wujud orang. Nomor 3 udah menjawab, tetapi tidak ada seorang pun yang di surga, yang di bumi, di bawah bumi yang dapat membuka. Seorang pun tidak ada, berarti dinyatakan tidak ada manusia dan tidak mungkin manusia menjelma menjadi malaikat di sini. Fix ya. Nih. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua kepadaku. Nah, ini tiba-tiba datang seorang manusia kan? Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Dan ketujuh materainya, enamnya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah kota berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Sekarang saya tanya, siapa sosok yang ditengok malaikat bertanduk 7, bermata 7, seperti disembelih? Siapa ini? Sosok siapa ini? Wahyu 5 nomor 6. Silakan. Sosok siapa yang dilihat oleh Yohanes ketika dia menerima firman kau bilang bertanduk 7, bermata 7? Sosok siapa? Juan? Seekor Juan? Bingung dia, bingung. Siapa? Sementara yang kita tahu Bang Faruk ya kan, yang kita tahu tuh katanya manusia itu yang menjadi malaikat katanya kan, hanya menyembah. Ini tiba-tiba malaikat menjadi manusianya. Agak lain memang. Buka mute-nya Juan. Janganlah di mute dah. Agak konsentrasi tinggi Cair Bung Faruk. misalnya. Siapa? Ada yang ngasih topi tadi. Cair dong diberkati Apa lagi? Silakan Juan. Siapa Apa itu? dalam Wahyu 5 nomor 6 yang dilihat Yohanes ya, sosok ya bermata 7, bertanduk 7 itu siapa itu? Sosok yang bermata 7, bertanduk 7 itu. Tuhan bilang, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Iya, siapa itu? Jawablah. Itulah roh Allah, artinya itu. Nggak bisa memahami ayat. Berarti Tuhan kau bertanduk 7, bermata 7. Iya, betul. Oh iya. Betul itu. Ngeri kali Tuhanmu, Bang. Ya Allah. Namanya Jadikan Tuhan. pite Bang Faruk. Jadikan Namanya pite. Tuhan. Pite. Aduh, ngeri. Maka jangan main-main. Kena tanduk nanti Kali kau. Tuhan kau ya. Iya, awas kena tanduk. Loh, kok mirip setan Tuhan? Hah? Awas kena tanduk maksudku. Bentar Juan ya, bentar Juan ya. Iya. Kita perjelas lagi. Ini Juan, bentar ya. Cek. Cek. Ada. Juan, bisa dengar abangnya Dinda? Bisa, Bang. Oke. Kamu iman Kristen bukan? Iya, betul. Oke. Selaku iman Kristen, ya, di dalam Wahyu 5 nomor 6, di situ dikatakan ada anak domba, satu sosok domba bermata 7, bertanduk 7. Yang saya tanyakan kepadamu Dinda, siapa sosok yang bermata 7, bertanduk 7 di dalam Wahyu 5 nomor 6 itu Dinda? Siapa? Itu namanya roh Tuhan tadi dibilang. Oke, berarti Tuhan Anda selaku iman Kristen bermata 7, bertanduk 7 dalam bentuk seekor domba. Bukan berbentuk, udah dibilang berbentuk bertanduk 7 dan bermata 7. Iya. Itulah ketujuh roh Allah
yang Iya. diutus ke seluruh bumi. Iya, berarti Tuhan Anda, bentuk Tuhan Anda bermata 7 bertanduk 7, ya seperti seekor domba yang hendak disembelih. Betul? Rohnya, bukan Tuhannya. Ya Tuhan Anda bukankah roh? Ya roh, tapi yang di sini rohnya, Nah, roh. Makanya saya tanya, Tuhan Anda yang dalam bentuk roh, dalam Wahyu 5 nomor 6, ya, bermata 7 bertanduk 7 seperti Ada. seekor domba yang hendak disembelih. Ada rohnya seperti itu. Oke, berarti roh Tuhan Anda, wujud dari Tuhan Anda, seekor domba yang hendak disembelih dalam bentuk bermata 7 bertanduk 7. Bukan. Loh kok berubah? Tadi ini yang bermata 7 bertanduk 7 itu adalah roh Tuhan. Oke, Tuhan Anda bukankah dalam bentuk roh? Iya. Nah, berarti Tuhan Anda di dalam Wahyu 5 nomor 6 bermata 7 bertanduk 7 seperti seekor domba yang hendak disembelih, itu adalah wujud Tuhan Anda dalam bentuk roh. Bukan. Loh, Itu kok adalah lagi? wujud roh yang ada padanya. Iya, kan udah kukatakan dalam bentuk roh. Iya, wujud Ya, rohnya. berarti Ah. Anda selaku iman Kristen, ya, yang bertanduk 7 bermata 7 seperti seekor domba yang hendak disembelih, ya, itu adalah wujud dari roh Tuhan Anda. Iya, boleh juga dikatakan seperti itu. Nah, gitu. Iya, boleh juga dikatakan seperti itu. Ternyata selaku iman Kristen, Dinda Juan mengakui bentuk dari roh Tuhannya adalah bermata 7 bertanduk 7 Oke, seperti betul. seekor domba Betul. yang hendak disembelih. Betul ya? Betul. Betul. Terima kasih Juan. Oke. Apa salahnya? Babang Faruk udah punya VT nanti. Jadi pitik, jadi pitik kan. Udah Nanti kita lanjut. bikin VT-nya teman-teman. Alhamdulillah dapat pitik baru Bang Faruk. Ya, bagaimana lagi Juan? Aku nggak mau diskusi sama Tuhan, ya sama manusia yang punya Tuhan sosok seperti binatang. Itulah. Janganlah nulis Bang Faruk. Ambil dulu. Dari kemarin-kemarin banyak kali STM abang. Tapi sekali datang aku langsung nggak ada komen lagi. Udah habis, apa lagi diskusikan? Kau udah akui Tuhan kau kayak gitu, habis, selesai apa lagi? Berarti selama ini framing ya bang, kan karena nggak ada yang menjawab. Lo kok framing Iya, pula? Kau udah nyatakan kok, bukan aku framing. Kau yang menyatakan lo. Iya nggak? Iya memang itu kenapa rupanya? Kok Udah nggak terus mundur apa-apa. abang? Nggak Kok terus apa-apa. mundur abang itunya sekarang? Bukan mundur, udah selesai. Ngapain pula lagi aku diskusi? Penting jujur. Si Juan ini kan Kristen yang jujur. Aku apresiasi Kristen jujur. Padahal Makanya aku mau lama-lama juga ngomong sama Gak abang ini. apa-apa, gak apa-apa. Kau boleh berlama-lama ngobrol di sini. Aku bertanya lah dulu bang Faruk. Gini dia Dinda, dengar ya. Mbak, bisa aku Ya bertanya? silakan. Ya silakan Dinda, silakan. Begini bang Yang Faruk. power bankku inilah. Kenapa lah kalian itu begitu kali mengagung-agungkan Muhammad? Karena diperintahkan oleh Allah. Perintahkan oleh Allah. Iya, ati Allah wa ati Rasul. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Surah Al-Fat 29, Muhammadur Rasulullah. Aku bertanya begini. Seumpamanya lah ada saudara kita yang sudah meninggal. Umpamanya Ya. tuh. Kan mama udah meninggal kan? Janganlah Pak. Tunggu Kita dulu diskusi pakai Bang kata Faruk. seumpamanya. Sabar dulu Masa kau. Aku diskusi kan, pakai aku kan seumpamanya? masih menarasikan Bang Faruk. Sabar Jangan dulu kau. seumpamanya. Aku nggak menanggapi seumpamanya, Juan. Oke lah, ada saya lihat. Hmm. Sampai sekarang umat muslim itu memanggil-manggil nama Muhammad padahal Muhammad udah dalam kuburan. Apa enggak syirik itu? Sama halnya Yesus juga. Dengar dulu. Yesus juga dalam Bible memanggil-manggil nama Musa padahal Musa udah dalam kuburan. Cuman itu. Mana dia memanggil-manggil nama Oh. Musa? Ayo tanya, ayo kau. Ayo kau. Mana? Dalam kitab Tauratmu ada tertulis. Nah itu siapa yang memberitakan kitab Taurat? Musa berkata, nah, gitu. Musa menyampaikan, ada loh. Enggak itu dulu, jangan lari-lari dulu. Silakan mama itu kan manusia biasa. Dia udah Nih, meninggal nah. tapi sampai sekarang Ini tidak panggil-panggil. Kita Itu banyak. dulu dijawab. Ini datanya ini. Apa itu? Mana? Nomor 4.
Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta dan memerintahkannya untuk mempersembahkan persembahan sesuai dengan hukum Musa. Iya, sesuai dengan hukum Musa, ya betul itu. Sesuai dengan hukum Taurat yang diberi Tuhan kepada Musa. Cepat ya baru ini. Berbicara ini Matius 19:8. Yesus berbicara tentang perceraian dan merujuk kepada hukum Musa mengenai hal tersebut. Iya, hukum Musa. Iya, berarti Yesus menyembah orang dalam kubur ini. Mana mengikuti hukumnya? Dalam kemudian Mengikuti hukumnya, Bang Yesus Faru. tentang kepergiannya. Ini Yesus ngomong-ngomongin orang sudah meninggal ini. Nah, mengikuti hukumnya dibilang di situ. Kau ini. Sama halnya gini loh. Ketika Yesus berkata tentang Musa, ya berbicara tentang Musa, bukankah pada saat itu bukankah pada saat itu Musa sudah meninggal dunia? Iya, hukumnya kan yang diterapkan oleh Yesus. Iya, disebut nggak nama Musa di situ? Disebut tapi bukan dipanggil-panggil. Sementara Musa sudah meninggal dunia, bukan? Iya, kan nggak dipanggil-panggil, Bang Faru. selesai. Bang Faru kan nggak dipanggil-panggil, Bang Faru. Ketika Yesus menyebut nama Musa, bukankah berarti itu memanggil? Bukanlah. Loh, itu Bukanlah. Beda itu, Bang. itu tanda ganda itu nggak enak. Udah lari kali itu. Loh, kok udah lari kali? Tapi Yang kalau berkata gini, Bang Faru, Muhammad, dengarlah seruan kami. Kalau itu manggil-manggil namanya itu. Itu mah lagu sama seperti Lagu itu seperti rusa. Itu kan gimana ada rusa? Rusa yang di sana kan ada metong. Gimana? Ya sama kalian juga. Kan Kalian itu juga- seperti dibilang. ya sama juga dalam lagu. Kalian juga Enggak, manggil-manggil itulah dengan dulu Tuhan. jawab. Apakah enggak ciri itu kalau kalian menyebut Contohnya nama Yesus Muhammad? mati nggak Yesus? Karena Bro, Yesus Muhammad mati itu nggak? kan manusia biasa dan udah mati. Hmm. Nah, Jadi, padahal gini, kan Dinda, sekarang kalian dengar. panggil namanya. Kalian Dengar, Dinda, seru-serukan. Dinda, gini, kita diskusi yang dewasa ya. Kita diskusi dewasa dulu. Oke. Sekarang saya tanya, sebut satu hukum di dalam Islam di mana dikatakan diharamkan memanggil-manggil nama Nabi Muhammad SAW. Ada? Kalau memanggil Nabi Muhammad itu dibilang nggak ada, tapi kalau Nggak ada. seseorang yang berinteraksi dengan orang meninggal ataupun mengadakan suatu hubungan lagi dengan orang-orang sudah meninggal itu syirik. Umpama Oke, kita ke datanya mana? kuburan tadi kan, Datanya oh mana? bapakku ini anakmu sudah Datanya- datang, ini ku datanya bawakan mana? rokok sama ku kasih minuman, itu kan syirik. Datanya mana? Enggak paham kali aku datanya, Nggak tapi bisa jelas gitu syirik. lah. Ya udah tanya aja Bang Paru, arti siri apa tuh Bang Paru? Arti Itu siri aja nggak dia Bang nyampe Paru. dia, nggak nyampe dia, Sat. Nggak nyampe dia, Sat. Syirik Begini. itu kan menyembah berhala. Nggak, syirik bukan nyembah berhala, kau pun nggak. Jadi apanya? Mengadakan, menjadikan Tuhan selain daripada Allah. Itulah. Ya, atau dengan kata- Gantilah kata syirik itu. Bah. Menyembah berhala lah saya buat biar pas. Tidak, itu masih sempit pemahaman itu. Luasnya itu yang menyekutukan Allah, meyakini ada ilah lain selain daripada Allah. Itu Berarti syirik. paslah syirik ku bilang tadi. Kenapa kau Orang katakan meninggal syirik? dipanggil-panggil lagi kan jadi menganggap ada lagi Ya rohnya sudah, lagi ada kalau gitu ilahnya Yesus pun lagi. syirik. Jadi nggak syirik itu kalau orang yang pergi ke kuburan itu dibawakan makanan, ngomong-ngomong di situ apa nggak syirik itu? Nggak termasuk Ya, syirik nggak. itu? Gini Dinda, bedakan ritual ya, ritual atau kebiasaan atau apa kebiasaan masyarakat dengan ibadah. Bedakan dengan ibadah gitu loh. Kecuali kita datang ke kuburan, Iya. disembahnya kuburan itu syirik dia. Dan yang banyak melakukan itu adalah teman-teman kita Kristen. Makanya lah aku bilang kan, kenapa Muhammad yang sudah meninggal dipanggil-panggil nggak pala dibilang syirik? Karena ada perintahnya Dinda, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Apa Ada artinya? perintahnya. Apa artinya? Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kau kepada Nabi dan sampaikanlah perkataan yang baik kepada Nabi.
Ya, Itu ada perintahnya. berselawat itu apa apanya itu? Arti bahasa Indonesianya. Salawat itu bisa diartikan doa, bisa diartikan rahmat. Salawatnya Allah kepada Nabi itu adalah rahmat kepada Nabi. Rahmat yang Tadi dibilang abang, tadi dibilang abang doa. Nah, jadi gini Masa Dinda. berdua kalian sama Muhammad? Gini, sekarang gini, ku katakan samamu. Makan itu artinya apa? Makan. Makan itu apa artinya? Ya mengkonsumsi sesuatu. Definisinya makan itu apa? Mengkonsumsi sesuatu. Ke dalam mulut kan? Iya betul. Nah, tapi belum tentu ke mulutku, bisa jadi ke mulutmu, betul? Bisa. Tergantung kata kerja dan juga imbuhan yang kita masukkan ke dalam kata, betul? Iya, sama kata keterangan kan? sama dengan kalimat tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena di situ tertulis 'alan nabi, kecuali di situ tertulis katanya ilah. Baru doa dari Allah kepada Nabi. Oh. Ilah itu persembahan. Berarti cuma Dengar dulu Dinda, kata kerjanya di situ tertulisnya ala, bukan ilah. Kalau kau mau memframing doa tuh Allah kepada Nabi, harusnya di situ tertulisnya kata ilah, bukan kata ala. Sama halnya dengan makan tadi. Kalau kau ketambahkan dengan kata imbuhan termakan, bisa jadi artinya kau nggak sengaja masukkan sesuatu ke mulutmu. Betul. Kalau ku makan, artinya itu kau dengan sadar masukkan ke dalam mulutmu. Ya. Kan gitu. Kalau diimbuhkan lagi dengan kata dia makan, berarti bukan kamu yang memasukkan sesuatu ke mulutmu, tapi merujuk kepada orang ketiga, ya, orang ketiga dari kalimat atau dari katamu yang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, betul nggak? Betul kan? Orang lain lah yang makan, bilang lah. Ya, orang lain yang penting makan. Jadi jika dia tunggal makan, berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Tapi kalau sudah kata makan ditambahi dengan imbuhan lain-lainnya, maknanya itu bisa berubah. Bisa Ya jadi udah jelas leh. sesuatu ke Ya dalam mulut. udah ngertinya aku itu Bang Paru. Nah, sama tadi dengan shollu ala nabi. Di situ tertulisnya ala. Maka tak pantas dikatakan Allah berdoa kepada Nabi. Allah melakukan peribadatan kepada Nabi karena katanya di situ kata ala, bukan kata ilah. Dalam grammar bahasa Arab, kalau kau mau menyatakan bahwasanya Allah yang beribadah berdoa kepada Nabi, harusnya di situ tertulisnya kata ilah. Ilah Nabi gitu. Ilah Nabi gitu. Aturannya Apa? tertulis. Ilah Ya, Nabi gitu. kalau dia penyembahan dan doa yang disampaikan Allah kepada Nabi, itu tertulisnya kata ilah. Enggak, kan itu udah macam dibilang Bang Paru tadi itu. Udah istilahnya membuatkan Muhammad itu seperti ilah. Tidaklah, itu berarti kok gagal paham dari narasiku. Iya. Kok pakai bahasa dengarlah seruan kami. Nah, jadi dengar Dinda, bedakan antara ibadah dengan nyanyi. Iya, kau nyanyi. sampaikan tadi. Kalau Yang kau bernyanyi sampaikan itu tadi juga benar. bisa jadi ibadah loh. Oke, berarti ketika kau nyanyi lagu Batak, nyanyi kau Ah. Inang, kau nyembah mamakmu ya. Iya betul. Iya, Betul, menyayangi mama. menyembah. Betul itu. Menyayangi mama. Tidak yang kau tanyakan, kau menyembah mamakmu berarti. Kan tadi ku bilang bernyanyi itu juga bisa ibadah. Bukan semua nyanyian itu ibadah. Loh, ibadah itu Dinda, ritual khusus dalam konteks ibadah yang kita lakukan kepada Sang Pencipta. Itu makna ibadah. Fahami dulu, itu definisi ibadah. Kalau Sebuah ritual yang kita lakukan ya dalam konteks penyembahan kita kepada Sang Pencipta atau kepada Tuhan. Jika kau katakan kau nyanyi bilang inang ang, berarti kau beribadah kepada mamakmu. Iya betul itu. Wah, gawat kita ini. Betul itu. Begini Bang Paru. Sebenarnya Hanya tujuan. ibadah itu bukan ritual. Ibadah itu adalah perlakuan. Ibadah itu menyerahkan diri kepada Bapa di surga. Itu Di mana ibadah. datanya? Bukan Di mana ritual. Di mana datanya kok katakan ibadah itu tidak bentuk ritual? Di mana datanya? Inilah ibadahmu yang sejati, mengunjungi orang-orang miskin.
memelihara Oh, orang-orang yang yakin piatu. Itu ibadah yang sejati. Kalau yang kau bilang itu ritual itu, cara-cara. Makanya aku bilang gini, dia Dinda Juan. Kami dalam peribadatan kami ada syariatnya, beda sama kalian. Oten kan suka-suka kan? Suka lah. Kalau kami ada syariatnya loh Dinda. Syariatnya Makanya. itu, dengar dulu. Setiap gerakan-gerakan dari syariatnya itu maupun perkataan yang keluar dari lisan kami, ya, dari setiap ritual ibadah kami itu disebut dengan rukun. Iya. Pergantian Bukan ibadah, kan? pergerakan dalam ritual ibadah kami disebut dengan rukun. Di mana rukun yang satu dengan rukun yang lainnya itu memiliki perkataan dan juga gerakan yang berbeda. Terstruktur ibadahnya kami. Sekarang jikalau ketika kami memuji Nabi Muhammad SAW, ya, bersalawat kepada Nabi itu adalah bahagian dari ibadah penyembahan. Kau sebutkan satu rukun dalam ibadah sholat kami, yang dimana rukun itu mengarah kepada penyembahan Nabi Muhammad SAW. Mana rukunnya? Rukun yang mana? Abang aja tadi udah bilang itu adalah ibadah penyembahan kami kepada Muhammad. Berarti dalam hati abang kan, berarti dalam hati abang kan tidak ada tersirat penyembahan itu. Sesuatu yang tidak kukatakan. Kau kurang ajar. Kalau ada mereka itu bisa dibuka itu Bang Faruk. Ada. Itu tadi sebuah ibadah penyembahan kami kepada Muhammad. Taping teman-teman di bawah. Ada nggak aku tadi ngomong kayak gitu? Ada Bang Faruk. Bang Faruk menjelaskan itu ada. Juan. Sebentar, beginilah. Kalian itu pakanya, kenapa kalian tidak mengerti ibadah? Karena kalian itu tidak ada yang namanya rukun-rukunnya. Kalian datang ke gereja, berdoa, terus kalian topat-topat tangan. Nah, dari bagian kalian bernyanyi, kalian menganggap itu adalah ibadah. Sebenarnya tidak. Karena apa? Karena Yesus sama sekali tidak pernah melakukan yang namanya nyanyi-nyanyi topa-topa. Itu luapan hati itu. Bukan soal luapan hati, mau luapan jiwa, mau luapan apamu terserah Iyalah. kamu. Juan. Masa mungkin kita bernyanyi? Bernyanyi girang kita nggak tepuk tangan. Diam dulu lah. Diam dulu. Masa laki-laki kayak emak-emak. Dari tadi kan kau ngomong saya diam. Nah, kalian itu tidak tahu yang namanya ibadah, ritual, sembahyang tuh kalian tidak tahu. Kalian pikir yang namanya berdoa itu adalah ibadah. Tidak perlu pun melakukan ritual. Kita wajib memang berdoa. Segala sesuatu memang harus diucapkan dengan doa. Gitu loh. Iya, tetapi kenapa dua kalian sampai ke Muhammad? Intinya begini, kalau memang kau mengatakan berdoa, bernyanyi itu adalah ritual ibadah yang diajarkan Yesus, di mana Yesus melakukan seperti itu? Nabi Muhammad sholat, kami sholat. Karena itu adalah perintah wajib dari Allah. Nah, adakah perintah wajib dari Bapaknya Yesus, Bapa yang ada di sorga itu mengatakan, Yesus, bilanglah kepada pengikutmu, bertopak-topaklah tangan, joget-jogetlah, bernyanyi-nyanyi, bersuka cita untuk memujiku, memuliakan namaku. Ada? Gak ada. Kami kan meniru Nabi Daud. Nabi Daud itu ketika dia berdendang bermazmur, itu bukan berarti dia itu beribadah. Yang namanya beribadah, kata Yesus, masuk ke dalam kamarmu, di situ kau sembunyi, berdoa kau di situ. Ya biar aja itu ada. Bukan berdoa. Makanya tadi biarkan aja dia mengatakan, dengar dulu Juan. Biarkan aja dia mengatakan dia mengikuti Nabi Daud gitu loh. Berarti arti Kristen pengikut Daud, bukan pengikut Yesus. Ya kalau kami mengikuti Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Zakaria, banyak nabi yang kami ikuti. Ya udah, jika semua nabi itu kau ikuti, sebut satu nabi yang mengatakan Tuhan mati dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana, ada enggak? Enggak ada. Kan yang mengatakan itu kan Bang Faruk. Loh, sekarang saya tanya, sosok Yesus yang tergantung di kayu salib, tak berbaju dan tak bercelana, Tuhan bukan? Itu manusianya itu. Berarti bukan Tuhan. Ya bukanlah manusianya itu yang pakai baju itu. Bukan Tuhan. Karena Tuhan itu gak berwujud Bang Faruk. Oke, berarti dosamu ditebus dengan darah anak manusia, bukan darah Tuhan.
Yang ada Tuhan di dalamnya, Bang Farouk. Dari mana kau tahu di dalamnya ada Tuhan? Tadi kau bilang Tuhan itu nggak terlihat. Oh, karena dasarnya dia adalah dari Tuhan. Wah, datang pun dia berwujud manusia, cuma make dia. Iya, di mana disampul. data? Tahu nggak? Tadi kan kau dengar dulu Yuda. sampul maksudnya. Tadi kan dengar dulu. Ah. Dengar dulu. Tadi kan kau yang katakan Tuhan itu tidak terlihat, betul? Betul. Lalu di saat yang sama kau katakan ada Tuhan dalam diri Yesus, betul? Betul. Bukankah perkataanmu kontradiksi? Kenapa Jika kontradiksi? Tuhan tidak terlihat, dari mana kau tahu dalam diri Yesus ada Tuhan? Dia sendiri mengatakan di dalam aku Oke. ada Bapa, di dalam Iya, Bapa iya. ada aku. Oke. Sekarang saya tanya, ketika di dalam Yesus ada Bapa, dalam Bapa ada Yesus, apakah rupa Bapa sama dengan rupa Yesus? Ya memang iya. Sama, oke. Sama. Lukas 2 nomor 21, Yesus bersunat karena dia punya kemaluan. Apakah Bapak juga punya kemaluan? Itu kan kau itu udah lari konteks itu. Oh, lari konteks. Tadi kan Coba di lah, awal kutanya, Abang gini lah dulu apakah bang. rupa Bapak? Pertanyaan abang itu, abang punya Allah juga kan? Gimana? Allah punya, Bang Farouk punya Allah juga kan? Iya, tapi rupa Allah tidak seperti aku. Laisa kamitslihi syai'un. Iya, tadi kita kan udah sepakat bahwa Allah itu nggak bisa dilihat kan? Loh, tapi oke, aku ulangin ya. Ketika Yesus dalam diri Bapak, Bapak dalam diri Yesus, apakah rupa Bapak adalah rupanya Yesus? Tidak. Tidak. Ya. Nah, berarti salah Bibelmu. Kenapa salah? Apa yang salah? Marilah kita menciptakan manusia serupa dengan serupa dan segambar dengan kita. Berarti serupa kan? Berarti bukan sama maksudnya. Serupa itu bukan sama, Bang Farouk. Loh, kata serupa itu sama dengan sama, Dinda. Bukan. Kalau dengar serupa dulu. itu satu wujud. Iya, Sewujud dengar gitu. dulu. Oke, satu wujud kan, kotak simpan ya. Serupa satu wujud, betul? Bukan satu, sewujud. Iya, sewujud kan, betul? Iya, sewujud. Oke, Ah. ketika Yesus dalam wujud memiliki kelamin, apakah Bapak memiliki kelamin? Ya kan kita belum pernah melihat Bapak itu. Nah, tadi kau bilang Bapak di dalam, kau bilang tadi, rupa Yesus adalah rupa Bapak, betul? Kalau merujuk kita ke dasar penciptaan, mungkin ya juga, mungkin tapi nggak bisa dipastikan. Ya, mungkin ya juga, tapi nggak bisa dipastikan. Berarti Bapak yang Nggak ada berarti di sana, Bang Farouk. Karena nggak bisa dibuktikan itu. Nggak ada itu. Karena nggak bisa dibuktikan. Nggak ada berartinya di situ. Ini ayatnya ini. Ini gue buka datanya ya. Assalamualaikum Sadio. Waalaikumsalam. Ini datanya ya. Assalamualaikum. Mana itu? Biar ku baca dulu, nanti salah-salah. Kejadian 1 nomor 26 nih, buka datanya. Kejadian 1 nomor 26. Nah, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Iya. Sekarang saya tanya, gambar dan rupamu punya nonot nggak? Kalau abang? Gambar dan rupamu saat ini, kamu punya nonot nggak? Enggak. Nggak ada nonotmu. Baik, gambar itu nggak ada. Kalau aku ada, tapi kalau gambarku nggak ada. Tanya, rupamu saat ini, bentukmu saat ini, kau punya nonot nggak? Rupa itu apa dulu Bang Farouk? Aduh. Ngerti dulu kau rupa. Rupa loh. Iya rupa, apa itu rupa? Rupa itu wujud kau ini, bentuk kau ini. Bukan. Rupa itu apa wujud gambar kita, rupa-rupa. Apa wajah-wajah yang jauh rupa. Rupa itu cantik, buruk, itu namanya rupa, bukan Iya, wujud. bentuk kau ini rupa kan, bentuk kau saat ini rupa kan. Iya rupa. Nah, bentuk kau saat ini, rupa kau saat ini punya nonot enggak?
Nggak ada rupa pakai nonot. Nggak menonot. Iya, kan rupa. Yang rupanya laki-laki tak bernonot weh. Rupanya, rupa tahu ya abang arti rupa? Enggak, harus ngerti dulu abang apa arti rupa itu. Rupa itu, Rupamu dengan rupa bulan-bulan itu bulan. kata sifat, rupa Iya, cantik. rupamu saat ini, rupa itu. bentukmu saat ini, Denda, rupamu saat ini, bentukmu saat ini, kau punya nonot enggak? Kalau bentuk itu nggak punya nonot itu karena semua benda berbentuk. Nah, tapi karena salah abang mengartikan rupa. Nah, Juan, kemana kau bikin nonotmu Juan? Kemana kau bikin? dalam rupaku nggak ada itu, rupaku ganteng. Iya, kemana nonotmu kau bikin? Kemana? Iya, di ganteng itu nggak ada nonotnya itu. Rupa itu kata sifat itu. Bentuk kau saat ini, rupa bentukmu saat ini. Bentuknya itu bentuk. Bedakan dulu bentuk dengan tubuh. Loh, berarti Kurang di situ paham rupa kau rupa bahasa saja. Indonesia kurasa. Berarti di dalam situ, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa Iya. dengan kita. Oke? Iya, rupa. Oke, ketika kau gambarnya. digambar ini, dengar dulu, Juan. Ketika kau digambar dalam kondisi tak berbusana, jebret, nampak nggak nonotmu? Ya kalau di situ nggak nampak lah kalau kayak gitu. Nampak nggak nonotmu kalau ku gambar kau gini, jebret, tanpa pakaian, tanpa busana, nampak nggak nonotmu? Ya nampak lah. Nah, berarti kau punya nonot kan? Ya kalau aku ya punya nonot lah. Nah, Tapi gambarku enggak. ketika Tuhanmu segambar dan serupa denganmu, ku gambarlah Tuhanmu, jepret digambarlah itu. Punya nonot nggak dia? Makanya saya bilang tadi mungkin kan. Mungkin punya. Iya, karena nggak bisa dipastikan Bang Faru. Ketika perempuan yang difoto di gambar ini Juan, jepret, punya titik dia kan? Ya kan? Nggak Punya pernah. kemaluan dia kan? Nggak pernah aku lihat kayak gitu ah. Alah, nggak pernah kau lihat, kau nggak punya istri rupanya kau. Iya tapi nggak digambar. Kalau digambarlah perempuan itu tanpa busana, jebret, nampak nggak pipitnya? Ya nampak lah. Nampak. Nah, dikatakan Tuhanmu itu segambar dan serupa dengan manusia ciptaannya. Iya kan? tapi gambar makanya Nah, dibilang sekarang Bang mau Faru. jawab. Biar begini Sekarang Bang mau Faru, jawab. sebentar Bang Faru. Mau Makanya jawab. dibilang gambar